Leomord dan Khalid. Karena udah ditutup udah untuk Baxia dan juga Fredericknya. Jadi mereka udah tahu persis apa yang mereka rencanakan. Mereka langsung mainin aja tempo yang emang nyaman banget lah dari awal game. Ya, bisa dibilang Aurora mereka akan coba untuk mainin early pressure seperti yang biasanya Alter Ego bawakan ya. Kalau mereka dapetin hero-hero agresif juga. Tapi ya poin plus untuk Alter Ego adalah Chushin diambil. Jadi hero tabrak kalau misalnya ada banyak fighter nanti. Alter Ego mereka bakal cukup aman juga. Namun Sunshine keluar. Lawan Leomord ya. Iya itu dia. Gimana match up untuk kedua ini? Agak ngeri sebenarnya Bude kalau ngomongin soal early dan juga mid game. Karena Leomord ini cooldownnya sangat singkat. Dan dia juga damage-nya sangat masif. Terlebih dengan adanya pasif terbaru ya, dimana dia bisa jadi lebih sustain dengan item-item penambah darah. Jadi sebenarnya kalau secara konsep early game-nya mungkin Leomord lebih pegang, tapi di sini poin plusnya dari Alter Ego mereka bawa Kalea dan Chushin. Jadi di itu early akan game-nya lebih kuat, menutupi kekurangan dari Yushin-nya. Oke. Ya. Dan berarti dari Alex sendiri ini bisa untuk main pick off nanti buat Alter Ego ya. Tapi kalau mau menambal kekurangan dari Shinshin ketika melawan Leomord, apa yang harus dilakukan nih? Kalau kita ngomongin soal sidelines mungkin itu lebih menjadi jawaban Bude. Biar Leomordnya nggak snowball. Karena Leomord ini kan lumayan kuat di early mid, tapi pas udah mulai masuk mid game ke late game-nya turun, dia makin melemah. Jadi sampingnya, jangan cuma berpatok saja kepada junglernya, tapi mereka juga harus punya samping yang kuat. Iya, jadi ya. Biar nanti Leomordnya nggak bisa makan dari samping Bude. Karena takutnya EXP dan juga goldnya kena ganking sama Leomordnya snowball. Oke. Tapi dengan adanya Harip muncul di pick ketiga di Aurora. Ya, itu dia hero dari Domeng juga. Salah satu comfort dan Aurora, sekali lagi, mereka tidak terlalu fokus di dua fighter. Iya. Mau main marksman pun nggak apa-apa selama Domeng enak. 3 hero Domeng. Cloud, Harit, sama satu lagi Granger. Dan mereka dari tadi Bude, dari 3 game yang dimenangkan sama Aurora, 3 gamenya ini setupnya nggak dipatahin. Itu yang ngebuat kayak pick Haritnya emang bener-bener buat mereka jadinya Om. Ya, dan ini Harit bakal susah sih kalau memang mau di contest ya, kecuali memang ada komit tertentu yang dilakukan oleh Alter Ego dimulai dari awal. Itu dia tuh. Semoga Tsunami Slam-nya dapetin target-target yang diinginkan memang ya. Ya, setuju. Tapi Haritnya di sini pasti dengan sebuah Purify. Pasti Purify karena untuk menutup juga bagaimana Tsunami Slam dari Kalea ya. Karena bahaya sekali untuk beberapa hero yang mungkin bisa ditarget sama Kalea dan bisa di-instant juga kalau nggak ada Purify. Tapi jawab-menjawab, mereka udah dengan membuang hero-hero dari Arvi nih. Dari tim Tora, mereka membengkot, ada Esmeralda juga. Ya jujur sih Arvi dipaksa main fighter lagi ini. Iya, dihabisin sih. Ya karena Esmeralda juga udah tutup kan. Ya tapi ya ada Yisan Shin, jadi ini bisa untuk late game insurance. Anggap saja Yisan Shin yang marksman. Tinggal fighternya siapa yang bakal dipilih juga, Cici lagi kah nanti? Aku kepikiran Ruby sih. Ruby juga mungkin ada. Buat ngejawab juga dari Leomordnya kan. Karena Leomordnya kan punya kecenderungan dia akan sangat terganggu ketika terkena efek mini stun. Oke. Itu menebarkan pastinya. Bagaimana strategi dari tim Alter Ego untuk menutup dominasi dari tim Aurora dengan 3 game awalnya dan Parsha dibuang. Ini menutup hero Yue juga ya. Karena tadi kita udah sempat lihat juga Bude ketika backup dari Domeng itu adanya di Yue, damage-nya malah 2 dan itu eksplosif banget untuk Alter Ego yang early game-nya lagi belum dapat momentumnya. Iya, tapi mereka harus dapetin dulu momentum early-nya dulu nih. Memang mereka nge-ban yang bisa nge-burst ya, ada Yves kan kalau nggak salah. Iya. Available sekarang kalau mau dipakai Aurora. Masih bisa untuk mengunci juga real world, immune, nggak bisa dibanting langsung dari Tsunami Slam. Dan untuk menjawab juga ya, bagaimana range yang begitu jauh dari Chushin dengan adanya Void Blast, yang itu mungkin bisa dipertimbangkan. Dan nanti akan rely sama Magic jadinya damage-nya. Oh, Oke, main lebih jauh lagi sekarang. Bentar Om. Ini masalahnya, last pick-nya masih bisa Sora. Wah, dan kita tahu Sora Cetian itu combo yang sangat dinamis sekali. Bisa Cetiannya dulu yang ult, bisa Soranya yang duluan ult. Karena Fury of the Phoenix dan juga shifting cloud-nya ini benar-benar bisa adaptif. Tapi masih dengan Ranger loh berarti sekarang. Wah, lagi-lagi 4 damage kah dari Alter Ego. Alter Ego meninggalkan bermain dengan fighter. Iya. Dan mereka bermain dengan semi glass cannon. Mereka benar-benar melupakan konsep yang kemarin menumbangkan 2 juara dari Filipina dan juga Malaysia, Bude. Oke. Mereka benar-benar pakai konsep baru hari ini. Konsep berbeda di game yang keempat. Konsep pick off sih lebih tepatnya. Mereka harus agresif. Mereka nggak boleh menurunkan tempo. Mereka nggak boleh kalah tempo early game-nya. Dan banyakin nih step untuk Skypierce-nya dari awal. Udah pasti. Lebih fokus menjadi penutupan game. Bovius, ini mereka butuh badan pastinya ya.
butuh badan yang bisa sustain juga, tapi Povius ini bakal ninggalin teman-teman yang lain, dan menurutku ini akan cukup menyulitkan alter ego nanti kalau ada tim fight besar dan kalau Soranya diambil oleh Aurora. Ya makanya aku bilang Om, Sora dan juga Centian. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik karena Alp dan juga Light adalah top 2 assist saat ini di M7. Jujur Bude ini emang strong banget, line up juga stabil. Tapi sekali lagi Alter Ego harus pegang banget untuk early game-nya, nggak boleh lepas sama sekali. Itu adalah kunci kemenangan untuk Alter Ego. Kuncinya di situ. Oke, tapi bagaimana sorak-sorai di tenis indoor Senayan? Berikan semangat kalian! Dan inilah dia, game keempat. So caster, let's go! Terima kasih Bude Clara Mongsar. Terima kasih untuk Om Wawa, Profesor KB. Ingat, masih ada harapan. Mari kita semangat. Mari kita memberikan support untuk Alter Ego. Karena apapun yang terjadi, mereka telah membanggakan kita. Tuh pastinya 5 seconds to selama ini belum berakhir, kesempatan itu masih ada. Yap, dan sesaat lagi kita akan menuju ke game selanjutnya. Berakhir atau tidak akan kita saksikan bersama-sama. Match point. Mampukah Alter Ego membalikan keadaan atau kembali lagi piala ini di tangan Filipina? So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Ini dia, let's go to the lane of down. Mantap ya, masih tetap semangat ya walaupun agak lemes dikit. Iya. Karena ini adalah match point. Satu kemenangan lagi yang dibutuhkan oleh Aurora Gaming Filipina untuk bisa mengangkat trofi yang udah dari tadi kita lihat ada di depan sana. Yap. Cuma terlihat ya di awal kayak gini mereka udah mulai nih udah mulai menunjukkan bagaimana keagresif yang emang mereka milikin tuh ya. Oke. Udah mulai tadi mencoba untuk nyerang walaupun masih cukup gagal juga di awal-awal, tapi lagi dan lagi coba lihat. Lagi dan lagi ya. Tapi memang Leomord yang akhirnya jadi pilihan juga untuk Demon Kite kali ini berhadapan dengan Yi Sun Shin dari Yazuki. Balik lagi dengan adanya Gold Laner Conventional, Ranger versus Harit dengan Purify juga yang diwakilkan oleh Domeng, sehingga nantinya targeting bakal lebih susah sih untuk Alex. Paling Yue nggak bawa Purify, tapi dia posisinya pasti di belakang banget. Agak berat pastinya untuk masuk. Light tiba-tiba dengan sandwich. Dan misalnya kalian ada yang ingat beberapa waktu lalu Khalid di tangan Light yang membuat Alter Ego harus turun ke lower bracket. Wah, bahkan tadi kita lihat juga sempat ada di top 3 band di atas untuk Khalidnya juga, dan sekarang dilepasin. Pressure dari Rivernya bakal kerasa banget. Lagi dan lagi ya, ada satu pergerakan dari Light yang emang kadang gak kelihatan aja deh dari mana gitu. Datang, tahu-tahu kayak gitu tadi ngasih damage, ancaman, spell kebuang gitu. Iya, kayak cahaya beneran. Tiba-tiba datang, kayak hilang kapan aja juga. Oke, ini udah mulai diredam pastinya dari keagresifan yang sudah dimiliki, dan perebutan di area turtle sudah mulai terlihat. Alter Ego gak akan ngasih hal ini lagi. Wah, ini udah menjadi Alter Ego berbeda. Lihat, dia mencoba untuk lewat team fight terlebih dahulu, menargetkan orang ke siapapun itu. Tapi flicker ball defensif dikeluarkan dan Domeng tiba-tiba melakukan responsif menuju ke arah turtle, bahkan flicker dari Edward membuat first blood terhadap Yatsuki. No. Responsif terhadap Domeng, langsung melakukan respon menuju ke arah turtle, membuat Alter Ego menjadi team fight yang tidak adil. Team fight 4 berbanding 5. Nah, Ijume sekalipun yang tidak memiliki apapun saat ini hanya bisa mundur belakang. Oke, lagi dan lagi menjadi korban siapa? Coba lihat Nino. Nino terjebak sendirian jadinya. Iya. Karena di satu rotasi tadi ada satu barricade yang emang diciptakan oleh Aurora yang ngebendung pemain-pemain dari AI itu gak bisa masuk semuanya. Iya, dan Yazuki gagal dapetin turtle dan dia harus tumbang. Ini akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk sosok Yi Sun Shin bisa dapetin power snowball-nya juga di awal. Plus lagi Fury of the Phoenix ditambah Bravest Fighter tadi yang bener-bener jadi zoning out yang kejam. Dan tembok ini nggak cuma diam gitu loh. Tembok ini juga bergerak untuk ngasih serangan balik gitu loh. Iya. Ke anak-anak dari Alter Ego. Makanya tadi yang awalnya cuma sebuah barricade, loh kok tiba-tiba nyerang balik. Yazuki kena, Nino kepisah, Nino kena juga. Ijume kena kejar-kejar tadi. Ijume kena kejar warga kayak begitu, rame banget. Light langsung di instant kill, tapi Raging Sensor Power Defensive di cover dengarannya Babil di depan sana, menargetkan menuju ke Alex. Untuk ada satu pasif membuat Alex masih bertahan di sana dengan one last HP. Light bakal menjadi target utama mereka, tapi Demon Kite tidak akan tinggal diam. Babilnya benar-benar mengerikan, sang kuda jingkrak, membuat tim Aurora Filipina tidak kehilangan poin kill sama sekali. Tapi kayaknya untuk
Arvinya langsung menuju ke arah Hunter Strike dulu, nggak langsung buru-buru menuju ke arah Sky Piercers. Dia lebih fokus untuk di laningnya, apalagi tadi juga dia struggle, ada sedikit freeze yang dilakukan, sehingga memaksa untuk Arvinya jauh lebih keluar dari zona nyamannya. Agak susah juga nih dari tadi ketahan belum, dan apalagi kita tahu ya Granger yang sekarang untuk bonus damage ke creepnya juga udah dikurangin, sehingga ya rotasinya nggak bakal secepat itu, nggak secepat Granger yang udah kita lihat sebagai prioritas di sebelum-sebelumnya, Pak. Lagi dan lagi ada serangan yang tertahan, ada tempo yang tertahan, ada tempo yang kembali dipaksa masuk ke dalam Alter Ego. Kembali loh ini, coba lihat, Alter Ego harus menahan lagi. Semua pembuktiannya kan terjadi emang wait. Oh, tapi lihat di sana masih ada Purify dibalikan bagian kanan, dia kembali oleh Toming. Mirwali Asuke datang mencoba melakukan responsif, tapi flicker dari Light bahaya kehidupan Aurora Philippines. Malah mereka yang berhasil mendapatkan satu kill. Setidaknya ada pertukaran dengan Area Satan, looking for double kill dengan Sky Piercer. Kali ini tidak dimiliki Arvi, keuntungannya menjadi poin kill saja. Bahkan para pasukan dari tim Aurora Philippines bakal coba diangkat kembali Hijumi. Kembali dan gagal. Hijumi gak berhasil mendapatkan poin kill. Sedangkan Arvi satu tembakan terakhir langsung menuju sasaran Light, tersungkur di top lane. Oke, ada satu pertukaran yang akhirnya berhasil diambil oleh Arvi, walaupun ada satu cahaya yang berbeda yang sekalinya datang, ini malah mengakibatkan kehancuran loh. Benar. Dan itu juga agak panjang sih ya, memang di atas sampai akhirnya ngebuat dari player-player yang lain juga sempat untuk melakukan backup. Dan itu adalah upaya trade yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka lepasin dari turtle-nya, mereka coba untuk tangkap dari Domeng yang dimana masih punya Purify. Itu komit dan gak ada yang trigger Purify-nya lagi selain dari Alex. Edward memaksa ke arah belakang, flicker power defensive dikeluarkan oleh seorang Arvi. Mau tidak mau harus dikeluarkan, tapi pancingan flicker tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Aurora Philippines. Ini Light apakah akan mengikuti jejak dari Brusco ya? Setelah lepas dari MPL ID, balik lagi ke sana, Jadi juara. Aduh. Dan di sini ya kecepatan masih terbuka dengan lebar. Satu langkah lagi yang dibutuhkan untuk Aurora Gaming, dan apalagi di match point sekarang lagi mereka pegang juga. AE bisa ngebalikin ya. Bisa. AE, yakin aja kita. Yuk. Bisa yuk. Bisa, yuk. Nah, tinggal gimana caranya Bisa, lagi yuk. untuk ya trigger lagi nih ke arah Purify dari Domenkai kalau emang mau cari pertukaran. Dan secara Nino punya pasif juga, dia bisa di-trigger dari Domeng, tapi masalahnya dari tadi belum ada team fight 5v5. Ya, Alter Ego jadi Alter Ego aja. Ya. Jadi Alter Ego, lupakan semua beban, enjoy the game. Lihat para supporter yang ada di sisi kiri kalian bersama kalian, dan juga yang di rumah dan juga di Stadion Madia. Mari kita melihat di team fight berikutnya menuju ke arah Turtle. Kita menuju ke arah Arvi. David langsung di cover dengan Tsunami Slam, tapi terlalu besar yang diberikan oleh seorang Yue. William the Phoenix membakar Alter Ego hingga tersisa satu orang saja. The one last man standing, Yasuke. Satu-satunya yang tidak terbakar oleh burung Phoenix dari Aurora. Oke. Shock terapi kembali diberikan oleh Aurora. Terlihat mereka tenang, terlihat mereka diam, terlihat mereka fokus objektif. Sekalinya mereka bergerak, coba lihat 5 player di satu titik, semua damage, semua terfokus, semua tahu harus ngelock siapa. Itu yang memang kita lihat dari game pertama juga. Job desk-nya ke siapa, targetingnya kemana, itu yang sangat-sangat terlihat untuk menjadi sebuah kekuatan pula untuk Aurora Gaming Philippines. Dan sejauh ini berjalan dengan cukup flawless. Apa yang mereka inginkan, Lancar banget dulu. mau apa yang mereka lakukan, didapetin. Ini udah lancar banget, udah kayak jalanan di Jakarta kalau lagi lebaran tuh. Pernah gak sih? Kosong ya? Kosong. Bener. Kosong banget dulu. Lancar banget mereka. Yes, dan Alter Ego-nya juga akhirnya terjebak gitu loh dengan apa yang coba di-create sama Aurora Gaming Philippines itu sendiri. Artinya susah juga untuk bisa dapetin chain kill-nya. Alex juga mau menginisiasi targeting Yue juga terlalu jauh. Yep. Dan sekarang Yasuke gak bisa ngapa-ngapain, mau farming kemana lagi? Karena kreativitas dari Alter Ego untuk di game ini ya, ini semuanya dihambat banget dulu. Kembali ditutup. Sekalinya mereka punya kesempatan tersebut, yang ngegagalin apa? Spellnya. Spell dari tim lawan. Mereka digagalkan lagi dengan itu. Karena mereka gak punya kesempatan banyak. Bahkan untuk nge-trigger aja, dari tadi coba lihat, gak ada. Makanya sekalinya mereka punya kesempatan, sekali aja mereka coba, ya spell yang ngehalangin. Oh my god, sandwich kembali terjadi. Tapi Alex melakukan cover dengan sangat cepat. Free menuju ke arah Demon Kai. Tapi target utama mereka ya adalah Arvi. Hijumi mencoba melakukan cover. Yapti, defense everybody. Tapi Edward masih terlalu dalam.
Rico kali ini gak bisa berbuat banyak untuk menutup jalannya. Edward untuk bisa terbang ke arah backline. Wah gila sih, Edward nukerin nyawanya untuk bisa ngejar Kaleri di belakang. Dan itu adalah pertukaran yang sangat worth karena Lord akan menjadi milik dari Aurora Gaming Philippines. Gak bisa kontes, udah gak bisa dikontes kali ini. Yasuke harus mencari ruang farmingnya. Yasuke harus mencari di mana gold yang bisa dia dapatkan. Dan awareness dari backline mereka, Arfi dan juga Hijume harus tahu Light bisa ada di rumput manapun. Itu dia. Plus tadi juga sebuah react yang dilakukan oleh Alek untuk bisa mengangkat satu orang. Dan sayangnya damage-nya nggak ada, Pak. Berat banget. Dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Salahnya jauh banget, 7.200, oke. Ini udah 4 game kayak begini loh. Gapnya 7.000 ke atas, Pak. Selalu. Dan bisa dibilang dari 4 game yang berjalan, gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Mereka selalu ditekan, mereka selalu dihipnotis, mereka selalu dipaksa, mereka selalu ibaratnya kayak mereka diikat, mereka ikutin aja, udah. Aurora mau kemana, udah ikut aja. Semuanya didominasi gitu loh ya, benar-benar dikontrol habis juga oleh Aurora. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke dalam pintu rata top lane. Alek akan menjadi garda terdepan dan siapa yang nantinya akan bisa diinisiasi oleh Alek. Wah, oke, mereka memaksa dengan ada Farfield di depan sana. Perpasukan Aurora. Mereka berhasil mendapatkan 8.000 gold difference di menit yang ke-10. Perbandingan gold yang bahkan sulit untuk dikejar dengan tidak adanya ruang farming. Karena main course utama mereka menuju ke arah top lane. Best turret menjadi pilihan utama. Dapat force menuju ke arah belakang. Oh no! Hari hilang di dalam bumi. Dan bahkan Mountain Shocker bisa untuk menutup jalan permasuk dari tim Alter Ego. Tidak ada yang bisa didapatkan. Farfield fokus menuju ke arah Yasuke. Dan ini ke arah base-nya. Oh my god, looking for wipeout. Untuk yang belum ada minion. Satu persatu mencoba untuk diamankan oleh seorang Hijume. The best yang bisa dilakukan. Melakukan distraction. Looking for wipeout. No way, Hijume. The one last man standing. Mereka masih ada minion.